promise not to. Cerita berlatar waktu sekitar abad 500 sebelum Masehi. Tepatnya, pada masa peradaban Mesir kuno. Jauh sebelum piramida berdiri, konon, ada sekumpulan pasukan perang dari timur Mesir. Yang terkenal bengis dan kejam. Karena selalu membantai abis musuhnya. Siapa di antara mereka yang paling kuat? Maka dialah yang akan menjadi raja, atas kumpulan pasukan tersebut. Menmon adalah nama seorang ahli pedang, yang tak terkalahkan pada masanya. Yang kemudian dinobatkan jadi seorang raja di sana. Semenjak dia berkuasa, tak ada satupun perang yang gagal dimenangkannya. Karena ternyata, dia dibantu oleh seorang penyihir cantik, yang mampu menerawang kemenangan setiap peperangannya. Hingga pada suatu hari, Menmon memutuskan untuk membantai beberapa pejuangnya. Hanya karena dianggap berbahaya, menurut ramalan si penyihir tersebut. Memnon slaughtered all who resisted him. Until only a brave few remain. Di sisi lain hanya ada dua kerajaan kecil yang masih tersisa. Salah satunya adalah Raja Peron. Di suatu malam, Peron tengah mengungkap keresahan hati di hadapan bala tentaranya. Usai mengalami kekalahan telak dari pasukan Menmon. Saat ini, Peron bertekad membalas kekalahan tersebut dengan membunuh si penyihir terlebih dahulu. Demi misi tersebut, Peron menyewa 3 orang kesatria dari suku Akadia yang telah dianggap musnah oleh Menmon. Thought they were wiped out long ago. Salah satu dari mereka bernama Matayus. Tak tanggung-tanggung, Peron nekat memberi sisa kekayaannya kepada Matayus, yaitu sebuah kantung yang berisi 20 batu merah delima sebagai imbalannya. Hingga tiba esok hari, Matayus menaiki seekor unta yang diiringi dengan kuda-kuda saudaranya menuju sebuah perkemahan di mana Raja Menmon bersama penyihirnya sedang beristirahat di sana, dan saat hari mulai gelap, ketiganya nampak sudah siap untuk beraksi. Begitupun halnya Matayus, dibantu unta yang cerdik, hingga berhasil mendarat di area perkemahan tersebut dengan sempurna. Tiba di depan tenda utama, Matayus langsung yakin bahwa si penyihir pasti berada di sana. Akan tetapi, yang ada melainkan brigade pemanah, yang langsung menyebut mereka dengan tembakan. Beruntung Matayus berhasil menghindar, lalu menyelinap ke dalam tenda lainnya, yang tidak lain adalah kediaman penyihir yang sesungguhnya. Dia bernama Sandra. Sejenak Matayus terpana memandangi tubuh Sandara dan memberi bocoran bahwa ada seseorang yang menjebaknya. Dan tidak berselang lama, terjadilah serang spontan dari serdadu si Menmon, sehingga membuat gerakan si Matayus diam tak berkutik. Namun betapa kagetnya dia ketika diketahui bahwa pengkhianatnya adalah anak Raja Peron yang telah membelon ke pihak Menmon. Living, breathing Akkadian. Bahkan tega menjadikan ayahnya sendiri sebagai tumbalnya. Di sini kebiadaban Menmon semakin terasa. Terbukti saudara Matayus pun turut menjadi korbannya. Momen inilah yang kemudian menarik simpatisan Sandra untuk mempengaruhi keputusan Menmon untuk membinasakan Matayus pada malam itu juga. Alhasil hanya hukuman ringan saja yang diberikan kepada Matayus, dan kemudian dibebaskan oleh seorang pria kerdil yang saat itu mendapatkan hukuman yang sama. Die tonight.
You have seen this in a vision? To ignore this. This smoke, it causes the fire ants to abandon. That's a big one! My, here comes the... Namun lama-lama Menmon tersadar bahwa hal bodoh yang dilakukannya semalam telah berakibat kaburnya seseorang yang justru musuh paling berbahaya baginya. Sejak itu, dia lebih hati-hati dalam menilai Sandra. Terlebih pasca bertemu Matthaius waktu lalu. Diceritakan di depan istana kerajaan Menmon. Ketika Matthaius baru saja tiba di sana untuk melanjutkan misinya, tiba-tiba sekawanan bocah menghampirinya dengan dalih menawarkan jasa penunjuk jalan. Padahal sebenarnya mereka hanya ingin mencuri merah delima milik Matthaius. Namun si bocah akhirnya harus menunjukkan keberadaan Menmon saat itu jika dia ingin mendapatkan hadiahnya. Dia sisi lain Menmon sedang berlatih ketangkasan pedang di sebuah halaman. Dan dia tak menyadari akan kehadiran Matthaius yang sedang membidiknya dari atas gedung. Hingga terjadilah sebuah insiden kecil, di mana Matthaius harus menyelamatkan bocah tadi, karena dituduh mencuri merah delima yang telah dihadiahkan. Berawal dari situ maka pemburuan pun dilakukan oleh pengaman kerajaan, yang memaksa Matthaius harus keluar dari persembunyiannya. Beruntung dia bertemu seorang kakek jenius peramu senjata, yang kemudian melontarkannya dari sana, lalu mendarat tepat di kamar para wanita simpanan sang raja. I didn't do anything! You know the penalty for thievery. How do I get out of here? Mereka yang konon sering kesepian spontan mengerumuni tubuh Matthaius, bahkan lancang semua melucuti semua senjatanya. Itu mereka sengaja lakukan, agar pengaman kerajaan dapat dengan mudah menciduknya. Akan tetapi pelarian Matthaius mentok di sebuah kamar khusus, di mana Sandra sedang berada di sana, dalam keadaan tanpa busana sehelai pun. Tanpa pikir panjang, Matthaius pun sigap mendekapnya, lalu membawanya keluar dari istana. What is this place? The Memnon's house. Oh, I'm sure you do, ladies. Stay. But I... Right. There, you touched me! Hingga saat Menmon tahu Sandra telah dibawa kabur, maka diutuslah para sedadu kerajaan untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi, badai gurun yang datang dengan tiba-tiba memaksa mereka memasuki sebuah lorong gua yang Matthaius gunakan untuk bersembunyi. Maka di situ terjadilah pertarungan hebat, di mana mereka satu persatu personil serdadu tumbang. Bahkan berikut komandannya. Akan tetapi, Matthaius terkena tusukan panas si komandan, yang sebelumnya telah dilumuri dengan racun kalajengking. Yes, my lord. My lord. Hingga malam tiba Matthaius masih belum sadar akibat racun tersebut. Beruntung Sandra masih setia bersama, bahkan dengan tulus mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Matthaius. Besok harinya Matthaius pura-pura tidak tahu dengan apa yang Sandra lakukan, padahal dia sangat paham bahwa Sandra telah jatuh hati terhadapnya. She cured you! I knew it! I felt her magic! Would you risk your life to save mine? Singkat cerita diutuslah burung pengirim pesan untuk memberitahu Raja Menmon atas kegagalan para serdadunya. Maka Menmon pun merencanakan sebuah pesta darurat yang digelar esok malam, meskipun tanpa kehadiran seorang penyihir di sana. Acadian is dead. Tomorrow night we feast to celebrate our impending victory. Why is she not here today? She is indisposed. Di tengah perjalanan, secara kebetulan Sandra dan yang lainnya
bertemu kakek jenius yang diam-diam kabur dari istana dan berhasil melakukan percobaan bahan peledaknya. Mereka pun tiba di sebuah pemukiman rahasia, di mana terdapat seorang raja yang dulu sempat menyepelekan kemampuan Matthaius saat misi penculikan penyihir itu, dan keberadaan si penyihir saat ini dianggap hanya akan mengundang malapetaka. Jika saja Menmon mengetahuinya, sempat terjadi keributan hebat di sana. Sebelum akhirnya si raja pun bersedia membantu perlawanan terhadap Menmon pada esok hari. You see? Assassin! We're brothers in the same cause. Will you stand alone before the fury of his armies? Yes. Tapi di sisi lain, tiba-tiba Sandra melihat bayangan kehancuran. Tatkala Raja Menmon mengetahui keberadaannya di sana, bahkan Matthaius tewas pada kejadian itu. Akibatnya Sandra merasa gelisah dan takut kalau hal tersebut akan benar-benar terjadi. Namun dia nampak sedikit lega setelah Matthaius berusaha menenangkannya. I've had a vision. Memnon will follow me. I make my own destiny. Lalu ketika esok hari, Matthaius cukup terkejut, sebab Sandra saat ini sudah kembali ke istana. Alhasil Matthaius dan yang lainnya sepakat untuk segera menyusul Sandra ke sana. Sementara itu, pesta darurat di istana Menmon tidak berlangsung lama. Menyusul kehadiran Sandra di sana, yang dianggap Menmon sebagai pertanda akan terjadi penyerangan. Left his bow behind. These will reveal themselves to you. Sepertipun yang terjadi di luar sana, di mana strategi yang telah membuat Matthaius dan kawan-kawan berhasil menerobos gerbang istana lebih awal, sebelum penjaganya lebih diperketat lagi. Sedangkan Sandra dibawa Menmon ke sebuah ruangan untuk dites kemampuan sihirnya. Konon kehebatan tersebut akan musnah tatkala jika pemiliknya telah berbuat mesum, seperti yang dicurigakan Menmon saat ini. Namun secara mengejutkan, Matthaius mampu menerobos ruangan tersebut, kemudian melawan Menmon yang tampil memukau dengan kemahiran memainkan pedangnya. Tak lama berselang, pertarungan pun meletus, hampir di setiap ruangan istana. Bahkan si kakek jenius dan si kerdil sudah siap dengan kantung-kantung misiu untuk mereka ledakan saat itu juga. Maka dengan kekuatan otot dan hasrat melindungi Sandra, Matthaius mampu bertahan ketika sebilah busur panah menancap di punggungnya. Hingga akhirnya, bersama dengan ledakan dahsyat tadi, Matthaius pun berhasil menumbangkan Menmon beserta kekuasaannya, sekaligus menggantikan dia sebagai Raja Kalajengking. Dan film pun tamat.